Lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutlah ke Bang Masinton. Bang Masinton, ini tadi Bang Habib mengatakan nggak ada pelanggaran, kok bagi-bagi susu. Tadi juga Bawaslu juga mengatakan nggak ada pelanggaran. Tapi kenapa tim kubu Ganjar nih kayaknya heboh banget, harus nih diusut tuntas? Ya, pemilu ini kan harus diselenggarakan secara jurdil gitu lah. Penyelenggara pemilu juga harus bisa menegakkan aturan, mau siapapun itu kontestannya. Nah, kenapa? Itu penting agar ya wasit, ya KPU, Bawaslu yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara dan pengawas dari pemilu, dia benar-benar netral, ya, dia independen, begitu loh, dari siapapun begitu. Nah, kalau kita lihat beberapa catatan-catatan ya, termasuk persoalan distribusi surat suara ke dapil luar negeri, ya, Taiwan kemarin ternyata sudah dikirimkan begitu. Yang itu di luar jadwal tuh. Nah, kemudian di daerah Kepulauan Nias itu surat suara sudah nyampe dan disimpan di gudang logistik yang tidak resmi. Nah, kalau proses begini pemilunya, ya, ini nanti partisipasi itu akan berdampak pada satu, tingkat partisipasi publik, ya, kemudian kepercayaan publik terhadap proses dan hasil dari pemilu tersebut jika aturan tidak ditegakkan seperti itu. Nah, tentu seperti yang terjadi di Taiwan, ya, kita kan jadi teringat seperti pemilu 2019 lalu, di mana juga dapil saya kan luar negeri, ya. Di Malaysia itu tercoblos itu, dan capres yang dicoblos persis sama seperti yang muncul viral di Taiwan itu, yang dimana kontestannya masih nyalon juga sekarang, kontestan pilpresnya begitu. Nah, jadi ya, kita perlu mendorong terus proses pemilu yang transparan, pemilu yang diselenggarakan berdasarkan aturan main, begitu loh. Kalau ada aturan tapi tidak ditegakkan, nanti itu sama dengan tagline yang muncul viral di sosial media, percuma lapor polisi, contohnya gitu. Nanti orang percuma lapor KPU, percuma lapor Bawaslu. Itu kan bentuk apatisme publik, begitu. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, maka legitimasi pemilu ini akan menjadi pertaruhan. Di satu sisi biaya yang sangat besar, kedua, ya, menyangkut tentang nasib demokrasi dan kedaulatan rakyat ke depan. Maka, ya, siapapun dia, kontestan pemilu, mau siapapun dia, aturan harus ditegakkan sama. Seperti itu loh. Baik. Peran aktif Anda itu apakah juga sebagaimana tadi disampaikan oleh Habibur Rahman, laporkan saja kalau misalnya ada bentuk ketidakadilan atau kecurangan? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, ya. Kalau dilaporkan terus nggak diapa-apain, kan itu yang saya sampaikan tadi, yang muncul viral di sosial media itu, percuma lapor dalam aspek-aspek penegakan hukum dan lain-lain begitu, ya. Karena dianggap ya percuma juga kalau dilaporkan tapi tidak ada dilakukan upaya dan tindakan, ya, atau tindakannya dilakukan dengan memilah-milah seperti itu. Nah, kemudian proses pemilu ini menjadi penting. Ini pertaruhan besar buat keberlangsungan bangsa ini begitu. Kalau pemilunya diselenggarakan dan diawasi secara tidak dengan independen, dengan secara tidak netral, maka kesinambungan proses demokrasi, kedaulatan rakyat kita ini akan tergerus nanti, dan partisipasi publik juga akan bisa menurun jauh, dan legitimasi hasil pemilu juga akan dipertanyakan oleh publik. Jadi ini pentingnya penyelenggara dan pengawas pemilu ini harus benar-benar netral dan independen, seperti itu. Baik, saya mau ke Bang Saud. Bang Saud, Anda melihat komitmen bersama untuk tolak kecurangan dan juga politik uang ini sudah real belum? Atau
di lapangan masih banyak nih hal-hal seperti ini yang perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan penyelenggara pemilu. Atau tebang pilih tadi. Atau tebang pilih. Oke, kedengeran ya? Kedengeran, Bang? Silakan Bang. Oh, jadi kalau kita debat hari ini itu sebenarnya debat yang sia-sia ya. Kalau kita lihat, kalau mau lihat itu nih, saya kasih di layar deh. Kelihatan ya di layar. Ya. Itu kan kita mulai tahun Apa, Bang? 2012 itu. Politik cerdas berintegritas. Oh, data. Datanya ya. Oke. Ya, tahun 2012, Ya, silakan. tahun 2012 kita mengeluarkan konsep dimulai tahun 2012 namanya politik cerdas berintegritas. Oke. Itu sampai tahun 2022. Tahun 2019 kemudian kita mulai kencang lagi. Tahun 2020 kemarin 20 partai politik sudah dipanggil. Mereka paham lah apa yang namanya. Kalau kita mau lihat, coba lihat ya. Pasal ini siapa yang ragu dengan pasal ini? Adakah di antara kita semua se-Indonesia ragu dengan pasal ini? Udah lihat Ya. nggak? Siapa yang ragu dengan pasal ini? Siapa yang ragu dengan pasal ini? Pasal 28. Yang tadi katanya ngasih Pasalnya susu sudah nggak? jelas Sudah gitu ya. itu. Iya kan? Ya, ya. Tadi kan katanya susu ya. Ini kan jelas di sini pasal ini menjelaskan Bisa kasih bahan. secara langsung, Kasih bahan ya. tidak langsung Tapi tahan dulu ya. materi lainnya. Itu jelas kan materi lainnya, benar nggak? Materi lainnya sebagai imbalan. Nah, Oke. kalau di bangsa Indonesia masih ragu dengan pasal ini, kalau Anda partai politik, apapun Anda, ya kan, wah saya nggak ngerti lagi bangsa Indonesia itu mau pakai bagaimana undang-undang pemilunya. Ya kan? Jadi sekali lagi, kalau kita memang mau membangun negeri ini, kita maklum indeks persepsi korupsi kita masih 34. Partai demokrasi itu paling bawah, memberikan kepada kita angka 24. Di situ KPU-nya di mana, partai politiknya di mana, ya kemudian komitenya di mana, masyarakatnya di mana, itu angka 24 paling bawah itu Partai Demokrasi menilai seperti itu. Jadi pertanyaannya menurut saya, tadi mengulang lagi pertanyaan tadi itu, ini persoalannya kan politik uang itu kan mulai dari korupsinya, dari korupsi elektoral, ya sampai kemudian menuju korupsi politik. Di politik cerdas berintegritas itu sudah dijelaskan gitu. Tadi kan sudah saya tunjukkan, pasal yang begitu terang aja kita nggak bisa menafsirkan unsur-unsurnya gitu. Mau gimana republik ini? Jadi persoalannya kembali lagi, kita semua, marilah. Ya, mari kita sama-sama melihat. Bukalah pintu hati nurani kita. Siapa sebenarnya di antara 3 capres yang pantas jadi presiden untuk punya passion pemberantasan korupsi? Ya nggak? Bukan hanya ngomongan-ngomongan gitu. Masa nggak bisa membedakan susu itu materi kan sih? Saya bagi-bagi susu itu materi bukan? Kan udah jelas undang-undangnya tadi. Ya kan? Oke. Ya, sementara itu dulu. Oke, Oke. jadi Anda mempertanyakan pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tadi ya, yang menganggap pidananya sudah selesai karena tidak ada terbukti unsur Ya. yang dilanggar, seperti itu. Pak Bagja nyampe tuh. Setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan, kemarin kan ada salah satu capres juga itu menjanjikan, saya dengar dia masuk ke satu gang-gang, katanya dia minta kartu keluarga, terus menjanjikan si ibu itu bilang saya dijanjikan. Nah, itu juga yang bisa diperdebat itu. Jadi maksud saya gini loh, Baik. saya ulangi ya, sebentar. Gini. Ini sekarang ini kan ibaratnya gini. Kalau dalam teori Anda ingin mencapai sesuatu yang sustainable, sustain, pasti gitu ya. Anda itu seperti yang katanya disebutnya kalau elang Amerika itu atau elang di mana saja dia selalu mirip sinyal ke bawah. Oh di atas ayam tahu, di atas ada elang. Sekarang Mas Hinton tadi sudah menyebutkan ada sejumlah suara-suara elang yang sudah kita tangkap, tapi kita nggak tahu ada elang di atas sana. Tadi kan Mas Hinton sudah sebut Korea itu yang lain. Itu banyak sekali suara-suara elang itu yang nggak kita tanggapi gitu. Bagaimana kalau bisa mengatakan kita bahwa kita selesai dari ancaman musuh? Musuh Baik, kita Bang. itu adalah korupsi dan politik uang. Gitu Mas. Ya, Ya. nanti kita juga akan meminta tanggapan dari Pak Rahmat Bagja seperti apa. Sudah dan hadir di juga studio Rahmat Bagja, lainnya Ketua Bawaslu seperti RI. apa, tapi kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita Iya. kembali saat lagi tetap bersama kami. Lu puter dong. Ini kasih bahan tuh.